kenapa baru sekarang pimpinan pusat hadir? Karena gini, waktu kejadian itu Ketua LBH GP Ansor Pusat, Haji Dendi, itu sudah mengeluarkan statement agar polisi segera mengusut siapa para pelakunya dan segera ditangkap. Nah, setelah dikeluarkan statement seperti itu, yang memang rilis di beberapa media online, ya kan? Kita di pimpinan pusat tuh menganggap masalah ini kan masalah sederhana, simpel, ya kan? Jadi cukuplah LBH GP Ansor PC Tangerang Kota yang menangani. Ternyata lambat laut perkaranya tidak juga berjalan dan sempat juga diambil oleh LBH PW Provinsi Banten, dan begitu juga tidak jalan, akhirnya kami pimpinan pusat LBH GP Ansor diperintahkan untuk mengambil alih. Dan baru tanggal 18 Mei 2026 kami menerima surat kuasa khusus dari korban, yaitu sahabat Rida dan istrinya yang menjadi pelapor atas peristiwa tersebut. Berarti kasus sahabat Rida ini sebelumnya memang surat kuasanya tidak ke pusat. Iya, karena kita delegasikan cukup LBH GP Ansor Kota Tangerang yang menangani. Ini menarik sebenarnya, Bang. Apa kemudian yang menjadi kendala ketika kemudian LBH di PC maupun PW itu tidak prosesnya bisa dibilang cukup lama? Apa sebenarnya yang menjadi kendala, Bang? Nah, apakah kemudian gara-gara pelakunya ini bagian dari oknum yang tokoh agama, atau memang Polrestanya sendiri yang tidak mau melanjutkan kasus ini, bagaimana, Bang? Jadi gini, entah apa sebenarnya kalau menurut kaidah hukum kaidah hukum pidana, pelaku yang melakukan penganiayaan berat. Kenapa penganiayaan berat? Karena korbannya sudah jelas terbaring di rumah sakit beberapa hari. Untuk pelaku penganiayaan berat harusnya kan segera dilakukan penangkapan, penahanan. Terus kasusnya juga tidak perlu rumit-rumit. Setelah lengkap harus dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kenapa bisa selama ini prosesnya? Ya, yang mengetahui sebenarnya para penyidik di Polres Tangerang Kota. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kok bisa lama? Nah, kita di pimpinan pusat karena baru mengambil alih kasus ini di 18 Mei. Makanya setelah mendapat kuasa, 1 minggu kemudian kita mendatangi Polres Tangerang Kota untuk berjumpa dengan kanit penyidik yang menangani kasus laporan ini, dan diskusi panjang saat itu sebelum Idul Adha ya. Kita menekankan bahwa kita minta para pelaku ini segera dilakukan penahanan. Dan kalau nggak salah, Bang Hamzah dan kawan-kawan juga bilang kalau misalnya Polresta butuh bantuan, siap gitu. Benar. Nah, itu kan saya melakukan itu karena upaya baik kita ya. Kalau memang ada beberapa hal yang diperlukan, kita di LBH GP Ansor sanggup membantu. Misalnya untuk menemukan titik terang suatu tindak pidana kan dibutuhkan ahli. Kalau memang Polres Tangerang Kota membutuhkan ahli, kita bisa menyiapkan agar proses ini segera cepat. Tetapi setelah kita datang yang tanggal 25 Mei kemarin itu, sampai hari ini kan belum juga dilakukan penahanan. Walaupun saat tanggal 25 Mei itu penyidik bilang yang berhak melakukan penahanan itu perlu tanda tangan Kasat dan Kapolres. Masa dari tanggal 25 Mei sampai hari ini kok belum juga dilakukan penahanan? Mungkin ikut pengajian kali, Bang. Mungkin. Nah, itu kan jadi gimana ya? Yang sebenarnya kita nih juga dikejar oleh deadline sahabat-sahabat Banser di Nusantara ini benar. Banyak yang menanyakan, yang menjapri ke saya, entah menanyakan ke kiainya menanyakan ke saya, atau ke komandan-komandannya. Itu semua pasti bermuara ke saya karena mereka tahu setelah tanggal 18 Mei kan saya
datangi Polres Tangerang Kota. Gimana kelanjutannya? Nah, ini memang kalau sorry Bang, aku agak potong. Memang karena ini perlu untuk dijelaskan ke publik, terutama sahabat-sahabat Banser ini sendiri ya. Jangan sampai kemudian proses hukum yang berbelit-belit ini membakar tanda kutip ya kemarahan dari Banser itu sendiri, karena mereka tidak menemukan keadilan yang harusnya didapatkan oleh sahabat Ridho. Artinya LBH datang ke sana itu untuk mempertegas itu kan sebenarnya. Benar. Dan itu sudah saya utarakan ke penyidik bahwa kita di pimpinan pusat maupun kiai-kiai di beberapa daerah itu sudah menahan agar pasukan Banser itu tidak tersulut amarahnya dengan kelambatannya proses ini. Ya, meskipun memang kemarin-kemarin kalau nggak salah juga ada demonstrasi lah ya. Iya, waktu awal-awal. Awal-awal ya. Iya, benar. Nah, Bang, ada satu hal yang sebenarnya cukup mengusik kita dalam konteks seolah-olah pimpinan pusat GP Ansor ini abai terhadap apa yang menimpa sahabat Ridho gitu. Dan kemudian naasnya kita ini kadang juga mendapatkan fitnah. Benar. Fitnah dalam konteks adalah yang bilang pimpinan pusat ini sudah dibayar atau apa dan sebagainya. Gimana sebenarnya Bang itu Bang? Ya, itu memang waduh, kalau kita lihat sosmed tuduhan fitnah ke pimpinan pusat sangat luar biasa. Padahal faktanya setelah terjadi peristiwa itu kita mengeluarkan statement dan Ketua LBH GP Ansor sendiri langsung memerintahkan agar LBH PC Kota Tangerang menangani kasus ini. Bahkan mengeluarkan statement agar segera para pelaku diusut dan ditangkap. Nah, kenapa jadi tujuan kita menyerahkan ke PC Tangerang Kota? Karena kan menganggap kasus ini kasus yang kecil lah, cukup wilayah sana yang menyelesaikan. Karena wilayah sana yang harus berkoordinasi dengan Kapolres. Betul. Kapolres Tangerang Kota. Tapi ternyata tidak jalan sampai sahabat Ketua LBH GP Ansor Pusat memerintahkan Ketua PW LBH Banten dan tidak jalan juga. Akhirnya kita yang terpaksa turun. Iya. Karena untuk meredam juga amarah dari sahabat-sahabat Banser Nusantara dan melawan fitnah-fitnah. Karena fitnah yang diberikan itu sangat tidak mendasar dan kejam. Itu bisa memecah belah rasa komando kita, rasa persaudaraan Ansor Banser. Karena mereka boleh berargumen itu. Faktanya apa? Kan tidak ada. Justru kita setelah menerima surat kuasa bulan Mei kemarin, tanggal 4 Juni kemarin pun kita sudah bersurat kepada Bapak Kapolres Tangerang Kota meminta SP2HP terkait laporan ini. Udah sampai mana? Ya kan? Biar jelas posisinya itu seperti apa. Bahkan kalau sampai 3 kali 24 jam atau sampai akhir minggu ini tidak ada juga kejelasan, mau tidak mau kita LBH GP Ansor Pusat akan melaporkan ini ke Propam. Dan bagian pengawasan penyelidikan di Polri. Ada apa nih sebenarnya? Kok dari September sampai sekarang udah Juni, kok belum juga ada titik terang? Hampir 10 bulan ya. Bahkan 3 pelaku itu kan sempat ditahan. Akhirnya ditangguhkan, dilepaskan. Walaupun yang oknum Habib itu belum ada ditahan ya. Tapi kan kalau memang penyidik sudah mengetahui, udah titik terangnya siapa pelakunya, perannya masing-masing, kenapa tidak dilakukan penahanan? Alasan ditangguhkan itu kenapa Bang? Itu